Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau terhubung di sini ya. Baik, sekarang mari akan menarik ya energi antara kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan untuk saat sekarang ini ya. Baik, namun mari akan sampaikan kepada kamu ya, untuk menghindari kesalahpahaman bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Kali ini Mari enggak tarik kartu tarot, tapi Mari akan pakai kartu orakel saja ya, untuk mengungkap peristiwa kejadian apa antara kamu dengan dirinya. Baik, langsung kita mulai ya. Oke, energi apa yang hadir dalam koneksi ini? Meeting, oke. Ya, baik. Ih, keren. Oke, ya, jadi beberapa di antara kalian rasanya telah bertemu ya dengan dia yang sungguh-sungguh menjadi belahan jiwanya kamu, gitu ya. Jadi kalau Mari tangkap di sini, memang untuk saat sekarang koneksi kalian lagi sehat-sehatnya, koneksi kalian memang lagi bagus-bagusnya, gitu ya. Dan kalau Mari lihat, ini adalah koneksi yang apa ya? Yang mendekati sempurna seperti sebuah relationship gitu. Karena di sini kalau Mari lihat, keterbukaan antara kamu dengan dia itu ada banget ya. Dengan cara komunikasi yang sehat, komunikasi yang jelas antara kamu dengan dia. Dan ini kalau Mari tangkap ya, cara pandang hidupnya kamu dengan cara pandang hidupnya dia. Ini kalaupun dicari perbedaannya, perbedaan itu justru saling melengkapi akhirnya. Gitu ya. Jadi rasa-rasanya keterhubungan kamu dengan dia nampaknya menarik ya. Ini menarik banget gitu. Karena di sini kalau Mari lihat, kok kayaknya melihat kehidupan itu, kamu dengan dia saat sekarang, ini nampaknya lebih luas lagi. Gitu ya. Apa artinya sebuah koneksi? Apa artinya sebuah hubungan? Mari rasa ini kayak yang berbeda levelnya sudah, di atas dari kemenangan, keegoisan, atau tarikan-tarikan hasrat rendah di sini, gitu ya. Karena kok kayaknya ada upaya bersama, kalau Mari lihat ada upaya bersama di sini untuk membangun koneksinya, gitu lah. Jadi ada dua orang di sini yang mau saling membuka diri, gitu ya. Ada dua orang yang nampaknya juga enjoy banget gitu ya, santai gitu ya, yang kayak bener-bener bisa menikmati apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hubungan kalian. Jadi gini ya, kalaupun ada perbedaan pendapat di situ, tapi perbedaan pendapat ini justru menjadi topik ya, menjadi topik yang kemudian membuat kamu dengan dia ini justru saling mengenali, gitu ya. Perbedaan pendapat itu hanya seperti kamu dengan dia mau membuka diri, gitu ya, untuk memahami bahwa memang kalian adalah dua orang yang berbeda, gitu ya. Kalau ada dua orang yang berbeda, tapi perbedaan ini seperti Mari sampaikan tadi, bukanlah kemudian menjadi gunting pemisah antara kamu dengan pasangannya kamu. Nah, dengan pertemuan ini, entah ini kamu ataupun ini pasangannya kamu, itu jadinya kayak tersembuhkan, gitu ya. Mungkin ada salah satu di antara kalian atau bahkan tidak tertutup kemungkinan keduanya, gitu ya. Ini sudah mengalami fase hidup yang nampaknya fase hidup itu cukup memukul, gitu ya. Entah itu karena terpisah dari seseorang yang dicintai, gitu ya. Atau mungkin ini dalam hidup ini terasa
kok apa-apa tuh sulit, apa-apa tuh kok penuh dengan tantangan. Tapi kemudian dari pertemuan ini, mari melihat datang bantuan healing gitu. Karena kayak ngerasa bahwa kehadiran atau terbangunnya koneksi ini kayak menyadarkan diri bahwa hidup tuh tidak serumit, hidup tuh tidak sepahit, hidup tuh tidak segelap seperti yang disangkakan selama ini gitu ya. Jadi ada yang healing, ada seseorang atau mungkin keduanya dengan koneksi yang sehat ini kemudian membantu mempercepat proses healing. Nah, kayak kita. Jadi ada yang kayaknya siap melepaskan mantan gitu ya, karena telah bertemu dengan si dia gitu loh. Ya. Siap untuk melangkah masuk ke babak baru dalam kehidupan, meninggalkan kehidupan lama yang memang itu nyata-nyata kehidupan yang lumayan negatif ya. Bisa dikatakan negatif lah. Gitu ya. Bisa dikatakan kok ya berat, kok ya kayaknya tidak menguntungkan kayak gitu ya. Ya. Dengan bertemunya kamu dengan dia gitu ya. Ini kok jadi ngasih booster ya, kayak ngasih booster power dari dalam diri. Aku harus berubah, kehidupanku harus lebih baik gitu ya. Aku harus lebih optimis dalam hidup karena sudah ada dia. Alasan aku bahagia, alasan aku bersemangat bekerja, katakan gitu ya. Alasan aku untuk mampu move on dari situasi yang membuat hidup ini tuh dicap seperti hidup yang menderita, sengsara, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi koneksinya bagus sekali kalau mari tangkep di sini ya. Kita akan tarik ini kartu berikutnya. Oke. Oke. Ya. Kemudian wah. Ya. Ya. Jadi begini kan. Tadi mari katakan bahwa ada seseorang yang kok kayaknya sebelum pertemuan ini terjadi, nampaknya mengalami sebuah peristiwa hidup yang bisa dikatakan peristiwa hidup cukup keras kayak gitu ya. Dan nampaknya itu adalah energinya kamu yang lagi ngeliat video gitu ya. Mungkin ini tidak barangkali ini tidak yang tersadari oleh kamu bahwa hubungan ini tuh sebenarnya hubungan yang layak ya untuk dijalani gitu. Memang jika kamu belum siap dalam hubungan percintaan, katakan ya, karena kamu sedang berjuang dengan pengalaman gelapnya diri kamu, tapi dengan membuka saja kesempatan padanya untuk hadir, tidak usah memaksakan dirimu sebagai membangun hubungan sebagai sepasang kekasih gitu ya, tapi menjadikan dirinya untuk saat sekarang ini seperti seseorang yang menjadi bunga-bunga lah, katakan gitu, dalam hidupnya kamu. Mari rasa itu tuh tidak ada salahnya gitu, karena kamu mau jadikan apa dia? Kamu mau jadikan kekasih atau kamu mau hanya sekedar bersahabat saja dengan dia? Dia di situ terima. Jadi ada beberapa, kenapa mari ngomong seperti ini? Karena ada mari lihat beberapa
gitu ya. Beberapa dari kamu yang sedang melihat video, ini nampaknya sedikit ketakutan gitu ya. Ketika orang ini tuh ada. Mungkin kamu gentar, trauma ya, memiliki trauma, pernah percaya, pernah cinta, pernah berharap kepada seseorang. Dan kemudian hubungan itu tuh hasilnya mengecewakan kamu gitu ya. Namun kamu lupa kenapa kamu gagal dan kecewa kepada dia, ya, kepada orang lain itu. Karena sesungguhnya memang hubungan itu tidaklah milikmu. Seseorang yang membuat kamu patah hati, seseorang yang dulu membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa, itu harus terjadi. Kenapa? Karena untuk memungkinkan kamu bertemu dengan dia yang hari ini hadir dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Biar dia yang sekarang hadir itu tuh mendapat fungsi. Ya, mendapat fungsi arti dari dia hidup untuk mendampingi kamu. Nah, di situ ya. Jadi ada barangkali rasa ketidakpercayaannya kamu terhadap dia. Peristiwa yang sama akan terulang. Luka yang sama akan kembali lagi gitu ya. Atau bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian yang takut ya. Nanti double-double bebannya kamu untuk urusan percintaan. Gitu ya. Atau mungkin saat sekarang ini kamu baru mengalami katakanlah goncangan finansial, barangkali seperti itu gitu ya mungkin. Atau lagi-lagi kamu kehilangan orang yang kamu sayangi. Jadi di sini kamu kok kayaknya agak tertutup gitu ya dengan kesempatan bersama dengan seseorang ini. Wajar seperti itu ya. Ya, bagian dari dirimu yang memproteksinya diri kita sendiri itu kan ada ya, kesadaran diri yang memproteksi, yang kayak nggak boleh pegang itu api gitu ya, nanti panas, nanti terbakar, itu apa itu namanya tuh? Atau yang kayak hati-hati di sana ada lubang besar, kan ada tuh intuisi ya, intuisi kita ya, atau apa tuh istilahnya? Kalau nggak intuisi, apa itu satu lagi tuh? Yang kayak bagian diri yang memproteksi kita gitu ya, yang ngejagain kita. Nah, mungkin itu yang sedang bunyi ya di dalam dirimu, sehingga kok kamu agaknya mau menjauh dari seseorang ini. Padahal di sini bisa terlihat bahwa kamu pun memiliki ketertarikan kepada dia gitu ya, tapi karena memorinya kamu atau bagian dari dirimu tadi yang kemudian membayangkan bahwa atau menggambarkan bahwa akan ada tanda kutip celaka bagi kamu ketika bersama dengan dia, jadi itu yang kayak ngenahan kamu ya, itu yang kayak ngenahannya kamu untuk tidak terhubung lebih lanjut dengan si pasangannya kamu ini atau orang yang kamu pikirkan ini. Tapi kalau dilihat dari tarikan kartu sekarang, orang ini sebelum bertemu dengan kamu, kok rasa-rasanya dia ini tahu ya bahwa kamu adalah orang yang nanti bakal menjadi bagian dari kisah hidupnya dia. Dan ada beberapa ya selama ini dia kayak yang, ini kan orang spiritual ini nampaknya ya, si seseorang yang kamu pikirkan ini ya. Jadi dia yang kayak tahu aja gitu, sebelum ketemu sama kamu dia tahu aja itu bahwa akan ada seseorang nanti datang dalam hidupnya dia gitu ya. Dan kemudian kedatangan seseorang itu adalah salah satu misi dari hidupnya.
yaitu sebagai pendamping. Lagi-lagi, hubungan kalian ini belum tentu ini memang dia kisahnya percintaan, mungkin bahkan pernikahan, belum tentu memang gitu ya. Tapi kalau ikatan yang kuat antara kamu dengan dia, setidaknya itu yang dia rasakan, ya, itu ada, gitu loh. Jadi kehadiranmu dalam hidupnya dia, lagi-lagi nampaknya itu adalah salah satu misi dari hidupnya. Ada seseorang dengan kondisi yang seperti kamu, mungkin ngenes lah kayak kita, yang nanti akan membuat dia itu menjadi manusia yang berarti. Nah, di sana ya. Dan dia tahu kalau kamu tuh belum siap membuka diri dengan dia. Di saat dia sudah benar-benar lempeng banget ya, menerima kamu dengan apa adanya, dengan gigi tonggosnya kamu, dengan keras kepalanya kamu, gitu ya, sisi lemah, takut, cemas, resahnya kamu, gitu. Seseorang ini tuh yang kayak membuka diri kepada gelapnya kamu. Di situ dia tidak hanya melihat apa-apa yang good dari kamu, apa-apa yang bagus dari kamu, tapi dia melihat utuh siapa kamu dan menerima itu. Nah, di sana. Jadi dia tahu kalau kamu tuh dalam posisi rapuh, gitu ya. Makanya kalau kamu lihat, dia ini orang yang nggak akan memaksakan, gitu ya. Dia orang yang men-trigger kamu untuk membuka diri padanya dengan menawarkan persahabatan kah, ya, menghadirkan situasi yang santai kah dengan kamu. Bahkan ketika kamu mungkin ada beberapa yang enggan banget ya menjawab chattingnya dia, menolak ketika dia mengajak bertemu, gitu ya. Di situ apa? Kalau Mari lihat, dia tuh tidak putus asa, gitu ya. Kalau dia tidak pakai aksi untuk nge-trigger kamu membuka diri, aksi yang berikutnya dia ambil adalah dia nunggu kamu, gitu ya. Dia akan ready, dia akan siap kapanpun kamu membutuhkan dia di situ. Nah, di sana ya. Jadi nampaknya ini kartu yang nunjukin ayolah, gitu ya. Kamu membuka diri saja kepada seseorang ini. Dia tidak ancaman ya. Tapi dia boleh jadi juga itu kayak hadiah semesta ya, atau bantuan lah katakan gitu ya. Bantuan dari semesta untuk membantu kamu dalam proses penyembuhan dirimu, gitu loh. Aduh, ini kok pencahayaannya main-mainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi orang ini nampaknya orang yang baru-baru aja nih datang ke hidupnya kamu. Ini orang yang nampaknya baru 1 tahun kurang ya. Ini baru 1 tahun kurang datang dalam hidupnya kamu. Barangkali ketika kamu ngeklik video ini, kamu sedang penasaran ya, apa sih, mengapa sih, gitu ya, orang ini datang. Nah, ini jawabannya bagi kamu. Nah, gitu. Jadi ada beberapa di antara kalian mungkin menutup diri ini karena nggak adil ya, menurut kamu tuh nggak adil kalau kamu dengan kondisi kamu yang seperti saat ini, katakanlah tanda kutip tidak sehat, gitu ya. Mungkin kamu kecewa juga dengan siapa diri kamu saat ini. Ada di situ kalian yang kayak, aku nggak boleh nyampah-nyampah nih dalam hidupnya orang, gitu. Aku nggak boleh nyampah-nyampah karena kalau Mari lihat, kamu pun sebenarnya tahu kalau orang ini tuh tulus sama kamu ya. Kalau seseorang ini tuh baik sama kamu, gitu. Tapi ada juga rasa tahu dirinya kamu di sini, bahwa kamu nggak boleh ngejorokin hidupnya orang gara-gara bebannya kamu, gara-gara sesuatu yang tidak tepat atau yang dalam kondisi apa itu namanya, terpuruknya kamu kali, gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian, aku nggak mau jadi beban untuk seseorang yang sebaik ini.
Makanya kamu agaknya menjauhkan diri dari dia gitu ya. Kamu menjauhkan diri, walaupun di situ dorongan untuk terkoneksi, dorongan untuk terhubung dengan dia, itu pun ada, walaupun mungkin lebih besar lagi dorongan untuk udah deh selesaiin diri sendiri dulu, ngebenahin diri sendiri dulu gitu ya. Ada di sana. Tapi nggak ada salahnya ketika kamu menghealing atau ketika kamu merapikan sektor hidupnya kamu yang nampaknya goncang di situ. Buka aja diri kamu untuk dia ini, gitu ya. Tidak membawa kemalangan bagimu. Kalau kamu mau ya, katakanlah sekedar bersahabat saja dulu dengan si dia ini, gitu. Karena tidak ada yang perlu diburu-buru juga di sini, karena niatan kamu juga bagus ya. Kalau mari lihat, kamu mau ngebenahin dulu dirimu, karena ada beberapa di antara kalian rasa percaya dirinya lagi down di situ ya. Karena melihat fakta hidup, loh ya hidupku lagi kayak gini kok gitu kan. Tapi buka saja diri minimal sebagai persahabatan. Jadi kayak yang minimal kamu tuh ada teman untuk ketawa, ada teman untuk melihat sisi lain dari kehidupan ini. Gitu. Ya. Ini orang baik, ini orang baik. Ini orang mengerti gitu ya, bahwa kehidupanmu tidak baik-baik saja, dan dia menerima itu, dia mau merangkul sisi kehidupanmu yang kamu katakan lagi tidak genah itu ya, lagi nggak bagus itu, dia mau di situ gitu. Walaupun kamu di sana mungkin ada beberapa mulai mendiamkan dia gitu ya, mulai berjarak dari dia gitu. Tidak tertutup kemungkinan nanti, atau ini saran aja lah ya, nggak usah tunggu-tunggu. Ini saran saja, kamu ngajak dia untuk hang out gitu ya. Seseorang ini tuh menanti kamu, seseorang ini menunggu kamu di situ. Kapan kamu datang, kapan kamu siap untuk menerima hadirnya dia dalam hidupnya kamu, gitu. Kalau kamu mau lebih jauh lagi koneksinya dengan dia, lebih dalam lagi dengan dia, memang takkan mungkin ya kehidupan itu tuh seperti Romeo dan nggak akan mungkin kehidupan itu tuh indah saja isinya. Pasti akan ada gesekan-gesekan gitu ya. Tapi kalau kamu berkenan menjadikan gesekan-gesekan itu sebagai hanya kisah perjalanan hidup, atau justru lebih mempertajam kamu melihat hidup ini gitu ya, nggak ada salahnya kalau kamu didampingi oleh dia. Kamu mau jadikan apa hubungan ini? Persahabatan, dia oke. Asmara oke. Gitu ya. Asmara oke. Apa saja orang ini tuh nampaknya mau-mau aja. Gitu ya. Ikhlas-ikhlas saja dia menerima dirimu, keputusan dirimu, kayak gitu. Jadi terserah sama kamu mau bawa kemana ya koneksi ini, karena keraguan itu hanya ada pada dirimu. Kalau dia tidak ragu, dia tahu bahwa kamu akan menjadi bagian dari hidupnya dia, gitu ya. Kalaupun dia tidak spiritual di situ, tapi kalau ditanya-tanya sama dia, bagaimana menurutmu gitu? Iya, kalau maunya sih aku dengan dia gitu. Tapi kalau untuk memaksa ya enggak gitu ya. Nah di sana kayak gitu dia tuh kalau memang soulmate ya. Dijadikan apa aja oke, hayu. Gitu. Kecuali dijadikan lawan tuh ya dia enggak mau. Gitu ya. Dijadiin teman, dijadiin sahabat gitu ya. Dijadiin partner, dijadiin pasangan asmara, suami, istri, siapa saja lah ya, dimana di situ dia bisa mengekspresikan cintanya, dia mau-mau saja di situ. Nah kayak gitu ya. Oke baik, semoga pembacaan ini bisa meringankan bebannya kamu. Barangkali ada beberapa di antara kalian agaknya bertanya-tanya tentang tadi ya, apa, mengapa, motif apa gitu ya. Tujuan apa orang ini datang dalam hidupnya kamu gitu. Perlukah atau bolehkah seseorang ini kamu percayai gitu kan.
Apakah dia akan menjadi penyebab lukamu berikutnya? Semoga pembacaan ini menjawab itu semua ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koin. Koin-koinnya berisi inisial. Ini bisa inisialnya kamu, inisialnya dia, bisa zodiaknya kamu atau menunjukkan zodiaknya dia. Oke, baik. Kita mulai dari inisial N ya. Ada Nirwana, ada L, lagu, ada X, X-Men, ada R, ratu, raja, ada J, jalan, ada T, tulus ya. Baik, masuk kita ke zodiaknya ya. Ada Gemini di situ, ada Virgo di situ, ada Scorpio di situ, hadir energi dari Taurus, dan berikutnya hadir energi dari Gemini. Oke ya, itu aja dulu. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.